Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati pada kesempatan ini Kepala Sekolah SMP Yaspen Tugu Ibu 1 Depok, Bapak Ali Suhri MPD. Yang saya hormati Bapak Haji Umar yang sudah hadir, dan yang saya muliakan sahabat-sahabat saya, rekan-rekan guru SMP Yaspen Tugu Ibu 1 Depok. Baiklah, untuk acara halal bihalal kali ini, tak lupa saya juga sampaikan salam sayang kami kepada anak-anak kami yang saat ini turut serta dalam acara halal bihalal dari rumah secara daring atau secara online. Baiklah, untuk acara halal bihalal ini kita mulai dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah hampir 1 tahun ya, hampir 1 tahun lebih kita tidak bertatap muka, tetapi secara fisik kita tidak mampu bertatap muka, tetapi insya Allah secara batin ada keterikatan antara kami di sini sebagai orang tua kalian di rumah dengan kalian di rumah ya tentunya. Pada acara halal bihalal ini kita di sini ingin ingin memberi semacam harapan kepada kita bahwa kondisi saat ini yang sedang kita alami tidak akan mematikan silaturahmi antara kita di sekolah dan kalian yang sedang belajar di rumah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya bacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Yaspen Tugu Ibu 1 Depok. Kemudian yang ketiga adalah tausiah dan sekaligus doa penutup nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Umar. Baiklah, kita lanjut kepada acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Yaspen Tugu Ibu 1 Depok, Bapak Ali Suhri, SPD MM. Saya persilahkan. Terima kasih Ibu Ratna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati segenap Dewan Guru yang hadir di ruangan lab komputer ini, yang saya hormati segenap orang tua atau wali peserta didik, para pengurus komite sekolah, dan yang Bapak sayangi, Bapak banggakan, anak-anakku sekalian, peserta didik SMP Yaspen Tugu Ibu 1 Depok. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya.
juga berbagai nikmat yang diberikan kepada kita semua, di antaranya nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita masih bisa bersilaturahim secara virtual. Walaupun secara virtual kita masih dapat melihat wajah teman-teman, wajah Bapak dan Ibu guru di layar handphone atau di komputer maupun laptop. Tadi sampaikan bahwa kondisi apapun tidak mematikan kita untuk tetap bersilaturahmi. Salawat teriring salam senantiasa dan selamanya tercurah karibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita yang mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, setelah kita melaksanakan libur Idul Fitri, hampir 2 minggu kita liburan. Setelah sebelumnya kita melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh. Kemudian alhamdulillah kita semua dapat merayakan Idul Fitri. Semua serentak seluruh Indonesia, sama tidak berbeda, yaitu pada tanggal 1 Syawal. Alhamdulillah. Sebuah tradisi bangsa Indonesia bahwa setiap kita melaksanakan atau tiba saatnya Idul Fitri, itu ditandai dengan kegiatan silaturahim, saling maaf-memaafkan dengan keluarga, dengan tetangga, dan gini giliran kita di instansi sekolah, setiap kali setelah kita liburan atau hari pertama masuk, kita laksanakan halal bihalal. Yang konon katanya halal bihalal ini hanya ada di Indonesia. Begitu, ini suatu tradisi yang baik untuk tetap kita laksanakan. Sudah tahun kedua kita melaksanakan halal bihalal secara virtual ini. Kita berharap tahun yang akan datang kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan dan Idul Fitri, sehingga kita bisa melaksanakan kembali halal bihalal, tentunya dengan suasana yang tidak lagi pandemi seperti sekarang ini. Semoga harapan kita dan doa kita, pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga bulan Juli insya Allah, kalau tidak ada halangan rintangan, kita sudah bisa bertatap muka. Kalian sudah diperbolehkan belajar di rumah, walaupun tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Anak-anak sekalian, serta Bapak dan Ibu guru yang hadir di ruangan ini, sebagai tentunya manusia biasa, selama kita berinteraksi 1 tahun, tentunya ada kehilafan, ada kesalahan. Ini momentum yang baik tentunya untuk kita sama-sama melapangkan dada, membuka hati kita dengan sabar dan keikhlasan, dan dengan mengharap ridho Allah SWT,
momentum hari ini untuk sama-sama kita meminta maaf dan memberi maaf tentunya. Oleh karena itu, atas nama pribadi, kedinasan, dan seluruh Dewan Guru, staf, dan karyawan SMP Aspen 1 Depok, masih dalam suasana bulan Syawal, menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita atau puasa yang telah kita jalankan 1 bulan lamanya dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan dan Idul Fitri tahun yang akan datang insyaallah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ali Suhri yang sudah memberikan sambutan dalam acara Halal Bihalal kali ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh beliau, bahwa apapun kondisinya tidak mematikan semangat silaturahmi, dan semoga pandemi yang ini segera berakhir dan bisa bertatap muka kembali dengan tentu dengan prokes yang berlaku. Kemudian tadi satu hal yang digarisbawahi adalah semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan lalu bisa terus berlanjut di bulan-bulan berikutnya dan kita kembali fitrah. Ya, terima kasih Bapak Ali. Kemudian selanjutnya tausiah halal bihalal yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Umar sekaligus memimpin doa penutup. Kepadanya saya persilahkan. Cek lau. Tajiman wa takriman li islati salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Biar nyambung anak-anakku sekalian, semua yang ada di rumah, ayo connect dengan Bapak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalam billah wa bil Rasulillah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah mujahidil bi alil badri ya Allah salatullah salamullah la toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Ilahi salimil umma minal afati wa nigma Ilahi salimil umma minal afati wa nigma wa min hami wa min gumma bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah
lillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ilahi najina waghsir jami'a dia wa syarib. Ilahi najina waghsir, ilahi najina waghsir makaidal idal wal bi'alil badri ya Allah. Salatullah salam Allah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Alhamdulillahi wahdahi ala ni'amihil mutakasirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Shadaqallahul azim. Tajiman wa takriman kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP SPN Tugu Ibu 1 Depok, Bapak Ali Suhri SPD MM. Segenap para wakil-wakil kepala sekolah, pula kepada Ibu Komite Sekolah dan pengurus Komite Sekolah, Bapak Ibu Guru selaku tenaga pendidik dan tentunya kependidikan, anak-anakku sekalian, para peserta, tentunya peserta silaturahmi halal bihalal di lintas agama kesempatan ini. Kenapa Bapak bilang lintas agama? Kita keluarga besar SMP SPN Tugu Ibu 1 Depok tentunya tidak hanya seluruhnya menganut agama Islam. Ada saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, rekanita kita, orang-orang tua di sana. Saya menyampaikan juga salam takzim buat orang-orang tua tentunya. Semoga kita berharap selalu dalam lindungan Allah Tuhan yang Maha Kuasa, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua, wali murid yang berada nun jauh di sana, juga para peserta didik, ternyata begitu indah Allah telah berikan kita satu kenikmatan yang namanya nikmat sehat walafiat. Ketika kita sehat, banyak aktivitas yang hendak kita agendakan. Ketika kita tentu dalam keadaan sehat walafiat, banyak semua yang kita rencanakan. Tetapi ketika kita tidak sehat, hanya satu keinginan orang yang tidak sehat pada saat itu. Apa itu? Yaitu ingin sembuh dari penyakitnya. Tidak ada keinginan-keinginan lain. Maka tahadus binikmah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala melalui digelarnya silaturahmi lintas agama di kesempatan pagi hari ini. Anak-anak sekalian, bicara tentang silaturahmi, bicara tentang halal bihalal. Sering Bapak sampaikan, ini adalah satu mikrofon, ini adalah satu sistem dari yang ada IT di tentu keluarga besar SMP SPN Tugu Ibu 1 Depok yang dapat menghubungkan. Itu adalah silaturahmi. Ketika kita jauh, tetap kita jalin hubungan baik.
Mungkin dengan IT atau teknologi yang ada, dengan seperti inilah tetap terjalin hubungan komunikasi, hubungan silaturahmi, digelar acara halal bihalal lintas agama bisa tersampaikan. Kemudian setelah kita bersyukur akan nikmat Allah, terutama kesehatan, begitu banyak sederet nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka 33 kali disebutkan dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Nyantai aja kali, biarpun mungkin ada dampak THR yang sedikit belum 100%, biarin baik. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, sekarang ini ada beda ya, mungkin Bapak di sana tampilnya dengan baju putih. Guru-guru yang lain ada juga yang putih pengatman. Tadi Bapak udah foto sama pengatman, itu namanya silaturahmi lintas agama. Putih fitrah. Inilah noktah putih, inilah baju putih yang telah kita lalui dengan pelaksanaan Ramadan. Merujuk dari hadis yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Bismillahirrahmanirrahim. Ijasomu sahra Ramadan. Nih, ini keunggulan kita nih. Ijasomu sahra Ramadan. Apabila kita telah melaksanakan puasa Ramadan. Wa kharaju ila idihim. Kemudian kita keluar untuk tujuannya melaksanakan sholat Idul Fitri. Fayaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya, ya malaikati, katanya, hai para malaikat-malaikatku, inni qad ghafartu lakum. Saat ini, kemarin tanggal 1 Syawal, kata Allah, inni qad ghafartu lakum, aku telah ampuni semua dosa-dosa hamba-hambaku. Masya Allah. Ini berarti benar-benar pemutihan. Ya, dosa-dosa kita kemarin berwarna. Ada yang hitam, ada yang hitam kelam. Catatan diri kita nih. Terutama saya akui banyak sekali dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa-dosa itu kita sadari, kita melakukan taubatan nasuha, introspeksi diri, berusaha untuk tidak mengulangi lagi, itulah tentu taubat yang terbaik. Anak-anakku sekalian, sebelumnya kita di bulan Sya'ban ya. Di bulan Sya'ban itu warna hati kita harusnya pink. Pink, warna pink. Sya'ban pink. Ramadan itu masih luar biasa warnanya, campur aduk Ramadan. Ada merah, ada kuning, ada hitam, ada kelam. Maka definisi Ramadan adalah membakar. Dibakar semuanya, dibakar. Sampailah kepada Syawal. Syawal ini harusnya setelah putih harus dicampur dengan warna pink lagi. Putih udah pasti, warna fitrah kembali. Karena kita setelah melaksanakan sholat tarawih pertama, udah diibaratkan sebagai anak yang baru lahir, tidak ada dosa kepada Allah. Putih. Maka sejalan dengan waktu yang tentu berlalu ini di bulan Syawal, warna kita harus mempunyai warna pink. Semuanya harus mempunyai warna pink. Warna pink anak-anakku sekalian tahu ya, kata Pak Ali dulu mah nggak ada pink Pak Haji, dulu mah merah jambu katanya. Nggak ada, susah nyari warna pink Pak, dulu memang nggak ada. Zaman-zaman saya dan Pak Ali nggak ada warna pink, adanya merah jambu. Sekarang warna merah jambu itu warna pink, yang dimaksud adalah warna-warna yang mengarah kepada kesenangan hati. Warna-warna yang mengarah kepada keceriaan. Warna-warna yang seolah-olah seseorang sedang ada di satu tempat yang dikatakan satu mahligai. Satu kebahagiaan, satu panorama yang indah, itulah warna pink. Kita bisa nggak nih
untuk mencapai itu semua? Jawabannya adalah bisa. Selagi hayat masih di kandung badan, kita ini semua Bapak Ibu, semua orang tua yang ada di rumah, anak-anak sekalian, kita ini masih dalam keadaan online. Bersyukur kita masih dalam keadaan online. Maka ketika dalam keadaan online, apa yang kita perbuat, kita perbuat. Contoh umpamanya dakwah lewat handphone. Ada dakwah lewat handphone? Pasti ada. Sampaikan mutiara-mutiara yang mengandung hikmah dalam handphone itu sendiri. Sebarkan, tebarkan ke seluruh tentu pengguna handphone. Apalagi di keluarga besar kita, di SMP SPN Ibu 1 Depok. Berikan napas-napas yang baik, berikan sesuatu dorongan motivasi yang baik untuk mengantarkan kepada keberhasilan. Selagi masih dalam keadaan online. Belum lama orang tuanya Bu Dede offline. Offline itu bukan sekedar mati dalam hal IT, tetapi kalau ketika kita sudah dianggap offline oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak lagi kesempatan. Mungkin hanya sekedar doa yang bisa disampaikan kepada sesuatu orang yang sudah offline tersebut. Maka tahadus binikmah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah memanusiakan manusia. Bahasanya singkat, Ramadan telah memanusiakan manusia. Karena kalau Ramadan tidak bisa memanusiakan manusia, bahaya. Kenapa demikian? Manusia, khalaqnal insana fi ahsani taqwim, merupakan makhluk yang sebaik-baiknya, insan kamil yang Allah ciptakan. Tetapi dalam Quran surah At-Tin tersebut, manusia bisa lebih mulia daripada malaikat. Namun ketika kita tidak mampu memanusiakan manusia pada bulan Ramadan, tidak bisa menjaga hawa nafsu kita pada saat itu, maka seolah-olah kita lebih rendah daripada hewan atau binatang. Artinya kesimpulannya, Ramadan telah berhasil untuk membentuk karakter-karakter kita yang tadinya pakaiannya lumuh, kusut, sekarang sudah licin kembali. Yang tadinya kotor, sekarang sudah bersih kembali. Maka itu adalah dosa-dosa semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan melalui malaikatnya, anni qad ghafartu lakum, maka aku telah mengampuni semuanya. Nah, sekarang tinggal kita bersilaturahmi nih kepada sesama nih. Inilah yang memang terkadang menjadi fenomena di tengah-tengah keluarga kita, terutama orang tua dan anak. Pelajaran sudah banyak yang mencerminkan sesuatu nasihat buat kita. Contohnya bagaimana seorang Kan'an yang tidak menurut kepada orang tuanya. Saat itu orang tua berkata, ayo Kan'an naik dalam perahu. Apa yang ada jawaban pada seorang Kan'an? Kan'an menolak itu semua. Akhirnya Kan'an ditenggelamkan di dalam laut. Ini sudah tamsil, sudah betul-betul suatu cerita yang mendorong hikayat kepada kita bahwa kita harus berbakti kepada orang tua. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika awal Allah memerintahkan untuk beribadah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, maka setelah Allah perintahkan berbakti kepada Allah vertikal, maka horizontalnya adalah yang pertama orang tua kita. Silaturahmi kepada orang tua kita. Caranya ketika orang tua masih ada, kita datangi, kita sapa, kita doakan orang-orang tua kita. Ketika orang tua kita telah berada di alam barzakh atau di alam kubur, maka kita doakan seraya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga harapan-harapan orang tua kita dalam kubur sana menjadi tercurah rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, para pemirsa, orang tua yang berada di rumah dan segenap dewan guru yang berada di studio daripada Labcom ini.
Selanjutnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini hubungannya tinggal garis horizontal yang harus kita eratkan. Kalau kita berkaca dengan apa yang ada, kalau kita telah melaksanakan ibadah kepada Allah la'allakum tattaqun, akhirnya semua ibadah bermuara kepada la'allakum tattaqun. Meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah, apapun ibadahnya. Lalu bagaimana kalau di dalam Al-Quran dijelaskan orang yang tattaqun akan mengarah kepada orang yang muflihun, orang yang beruntung. Tapi juga ada yang mengarah kepada tadi, ada lalu muflis, orang-orang yang bangkrut. Inilah yang harus kita introspeksi, orang-orang yang bangkrut. Di dalam surga nanti ada satu mahkamah yang memang tidak bisa dielakkan. Ketika orang ini telah betul-betul melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bisa jadi ketika kita sudah beribadah, beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dimasukkan bukan di rahmat Allah, bukan di surga Allah. Ini adalah hak Allah. Hak prerogatif Allah kepada kita. Tetapi hukum rata-ratanya sudah disampaikan, ketika kita berbuat baik, akan kebaikan yang kita terima. Tapi ketika kita tidak baik, akan ketidakbaikan yang kita terima. Tapi suatu ketika ada orang yang dianggap di alam akhirat nanti digolongkan sebagai orang yang muflis, orang yang bangkrut. Seperti apa itu ya Rasulullah, orang yang muflis, orang yang bangkrut? Di saat itu orang itu beribadah pada Allah selama di dunia, tapi amal ibadahnya ditumpahkan kepada orang yang pernah dia jolimi. Habis semua, ada orang minta pahala puasanya, habis diambil. Pahala sedekahnya habis diambil. Datang lagi orang yang menuntut kepada seseorang tersebut, diambil lagi pahala hajinya, diambil lagi pahala ibadah-ibadah lainnya, habis semua. Setelah saat itu habis semua ibadah pahalanya, maka ada orang pula yang masih berdatangan untuk menuntut balas, untuk meminta keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang diperbuat. Maka pahala, maka dosa orang tersebut yang meminta dibebankanlah kepada orang yang menjolimi tadi. Bangkrut semua, habis semua. Maka oleh karena itu yang terpenting, ini awal orang yang bangkrut adalah orang yang berselisih pendapat, selisih paham, yang akhirnya membuat satu perdebatan, membuat suatu ketidakharmonisan, marah-marah dan lain sebagainya. Inilah yang harus kita tanamkan. Berapa lama sih kita hidup di alam dunia ini? Berapa banyak sih yang kita konsumsi? Ternyata semua juga akan berakhir kepada pembuangan akhir di anus kita. Berapa gagah sih yang ada dalam diri kita? Semua adalah tidak kita batasi. Tidak mampu untuk membatasi itu semua, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam dunia ini kita hanya diminta untuk bermain-main. Bermain-main dalam artian seperti halnya anak kecil. Tapi setelah kita dewasa, tentu kita main-main itu harus kita pertanggungjawaban. Tidak boleh hanya sekedar main-main hidup kita. Target Allah adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka oleh karena itu, kesempatan yang ada dalam diri kita ini, yuk kita tebar kebaikan. Yuk kita semua barangkali sifatnya adalah kita sampaikan hal-hal yang mengandung kepada agama. Kita siarkan walaupun kondisi seperti ini. Kalau dijadikan pandemi adalah alasan besar untuk kita sulit untuk beribadah kepada Allah, bahkan tidak meningkat, ini adalah satu salah besar. Sebenarnya lewat pandemi ini Allah sedang menguji kita bagaimana keimanan kita.
Kalau kita ke musola, ke masjid, berpikir masih ada pandemi, takut di sana dan lain sebagainya, maka kadar keimanan dan ketakwaan kita bisa diukur hanya sebatas itu. Tetap kita harus berupaya mengikuti prokes dan lain sebagainya, memakai tentunya apa yang ada dalam diri kita dalam membentengi, insya Allah kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada 10 bulan yang lalu atau setahun yang lalu, orang tidak COVID pun akan meninggal. Orang tidak terkena dengan dampak penyakit ini pun juga tetap meninggal. Orang yang ada COVID dan tetap bertahan hidup pun banyak yang Allah kehendaki. Jadi semuanya adalah tergantung bagaimana skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai khalifah fil ardh yang bermain di atas bumi ini, yang bermain peran, kita sedang di-setel bagaimana posisi kita itu sendiri. Kalau kita baik akan menanam kebaikan, akhirnya pun akan berdampak kepada kebaikan. Mudah-mudahan saya berharap, Al-Fakir berharap dengan ada pandemi ini, kegiatan-kegiatan kita yang mengarah kepada nilai-nilai agama tetap harus dipertahankan. Kalau kita tidak bisa mempertahankan nilai-nilai agama dan keagamaan yang ada dalam institusi, dalam semua yang ada di negara ini, hanya membelakangkan nilai-nilai agama, tentu keberkahan itu akan semakin surut dan lama-lama akan menjadi hilang. Coba kita renungkan, negeri ini ketika merangkul dengan orang-orang para fuqaha wal masakin, para alim ulama, silahkan banyak fenomena yang tergantung di dalamnya. Habib Rizik yang menjadi incaran, kita lihat saja apakah Habib sekarang meninggal? Belum, Allah yang punya kendakinya. Maka oleh karena itu, singkatnya adalah apapun yang terjadi, nilai-nilai keagamaan dalam diri kita, potensi-potensi yang ada dalam diri kita, hendaknya selalu kita kembangkan selagi hayat masih di kandung badan. Jangan kita takut tentang ketentuan Allah. Kita harus ridho, kita harus ikhlas menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah tentukan diri kita semua dalam keadaan baik, berharap sehingga dapat bertemu dan berjumpa kembali pada bulan Ramadan mendatang. Harapan kita adalah ingin hidup tentu beberapa tahun lagi, bahkan sampai 1000 tahun lagi. Demikian anak-anakku sekalian, sehingga nilai-nilai agama harus terus ditanamkan dalam segala aspek kegiatan. Walaupun kita belajar dalam keadaan tentunya online dan lain sebagainya, nilai-nilai agama harus dikedepankan. Bapak sering berbicara dengan orang yang di luar agama Islam, bagaimana mengamalkan keagamaannya adalah hanya satu, orang-orang itu adalah komitmen, konsekuen terhadap jalur agama yang dianutnya. Kita semua berharap mendapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima segala apa yang telah kita perbuat, ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita akan menikmati daripada hasil buah takwa yang telah disematnya. Terima kasih anak-anak sekalian. Mohon maaf kepada orang tua, pengurus komite. Mudah-mudahan selalu sekali lagi harapan kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita dalam keadaan sehat walafiat, yang kelas 9 bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya, berharap mendapat sekolah yang diidam-idamkan, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Karena kalau dibilang provinsi adalah sekolah sama saja. Yang terpenting berangkat dari hati untuk merubah suatu pemikiran yang ada dalam diri kita semua. Di akhir daripada tausiah ini, seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin dan percaya banyak sekali hajat-hajat, keinginan-keinginan yang tentu tertanam dan terpatri dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Tuhan yang Maha Kuasa akan mengabulkan, memperkenankan segala permohonan dan doa kita bersama. Mari sama-sama kita awali dengan membaca suratul Fatihah sebagai Ummul Quran yang mulia.
dengan asbabiah surat Al-Fatihah mengantarkan kepada diijabahnya doa-doa kita semua. Al-Fatihah liqabulil hajat wal maksud bil qabul wal ijabah wa ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لك الحمد يا الله مولانا يا معبود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأول الآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك ربنا عن صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين ويا مجيب السائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا صالحين حمدا يعافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تجل ذلك على اللهم يا ميسر كل عسير ويا زبر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا من كل مخيب يسرنا كل سر عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا يا الله إليك الكثير حاجاتنا يا الله إليك الكثير حاجاتنا يا الله إليك الكثير وأنت لم بها وبصير اللهم إنا نخاف منك نعوذ مما لا يخاف منك اللهم بحكم ما يخاف منك نجنا مما يخاف منك يا حرمة محمد صلى الله عليه وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. Pada kesempatan hari ini yang berkah ya Allah, kami keluarga besar SMP Aspen Tugu Ibu 1 Depok ya Allah, bermunajat kepadamu ya Allah, bermohon kepadamu ya Allah, maafkan dan ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, maafkan dan ampuni segala dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Terimalah taubat kami ya Allah, maafkan segala dosa dan segala kesalahan yang ada dalam diri kami ya Allah. Ya Allah selamatkan kami ya Allah. Ya Allah selalu berikan rahmat dan kesehatan pada diri kami ya Allah, pada orang-orang terdekat kepada kami ya Allah, istri dan anak-anak kami ya Allah, semua orang tua kami dalam keadaan sehat walafiat ya Allah. Ya Allah juga kepada segenap orang tua yang menjadi wali murid di SMP Pentugu Ibu 1 Depok ya Allah. Ya Allah kami bermunajat ya Allah, berikan keberkahan dalam hidup kami ya Allah, berikan keberkahan dalam institusi kami ya Allah, berikan pula keberkahan SMP Pentugu Ibu 1 Depok ya Allah, sehingga pada tahun ini akan mendapatkan peserta didik yang gemilang ya Allah, sesuai dengan target yang ditentukan ya Allah. Harapan-harapan yang ada ya Allah, kami bermunajat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Terimalah hajat kami ya Allah, perkenankanlah hajat kami ya Allah, terimalah doa kami ya Allah, segala bentuk doa-doa kami yang tersembunyi, yang terungkap, yang terlihat, yang tampak ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami yang khair, yang baik, yang tentu bermanfaat buat diri kami dan orang-orang terdekat pada kami ya Allah, juga kepada bermanfaat kepada institusi pendidikan ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Engkaulah sebaik-baiknya penerima permohonan, Engkaulah sebaik penerima taubat ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian anak-anakku sekalian, para orang tua, mohon maaf lahir dan batin semua saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu dalam kebaikan dan kebaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa sudah kita panjatkan bersama. Mudah-mudahan halal bihalal ini seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Haji Umar bisa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah, kemudian meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang bisa memperoleh kemenangan lahir dan batin serta ikhlas menerima segala ketentuan yang sudah Allah gariskan. Akhirul kalam, saya sebagai pembawa acara dan seluruh keluarga besar SMP Yaspen Tugu Ibu 1 Depok mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum kullu amu antum bikhair. Semoga Allah terima amal ibadah puasa kita. Akhirul kalam, saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting kelihatan layarnya. Percaya yuk.